Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Dwi Febriani Aminati Mustaqimah, NIM 1032209 kelas HTNC Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tulisan saya, yaitu mengenai sengketa Kashmir. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memberitahu dulu bahwasanya sengketa Kashmir ini adalah sengketa internasional antara India dan Pakistan, yang mana kedua negara itu memperebutkan salah satu wilayah yang lokasinya adalah di tengah-tengah antara India dan Pakistan tersebut. Nah, bagaimana sih kok bisa sengketa tersebut terjadi dan apa aja dampaknya, terus penyelesaiannya gimana? Langsung saja kita bahas sekarang. Nah, jadi pada pembahasan kali ini saya akan memulainya dengan sejarah sengketa Kashmir. Jadi tepat di kaki pegunungan Himalaya itu ada suatu wilayah yang mempunyai pemandangan yang cukup bagus dan juga tanahnya yang subur. Nah, wilayah tersebut itu berada di tengah-tengah daerah perbatasan antara India dan Pakistan, yang mana wilayah itu juga muncul bersamaan dengan kemerdekaan India dan Pakistan. Nah, tanah ini adalah tanah Kashmir. Pada tahun 1947, Inggris Raya ini membagi India subkontinental menjadi dua bagian, yaitu India yang mana penduduknya ini mayoritas beragama Hindu, dan juga Pakistan yang penduduknya ini mayoritas beragama Islam. Nah, Kashmir karena dia ada di tengah-tengah antara India dan Pakistan, Inggris memberikan wewenang penuh untuk memilih akan bergabung ke India atau ke Pakistan. Akhirnya pada saat itu Maharaja Kashmir itu memilih untuk memerdekakan dirinya sendiri dan tidak ikut ke India maupun ke Pakistan. Jadilah saat itu negara Kashmir yang mana penduduknya ini mayoritas beragama Muslim, tetapi karena pemimpinnya adalah seorang Hindu, maka sistem pemerintahan yang dijalankan lebih ke sistem pemerintahan Hindu, mirip-mirip kayak sistem pemerintahan di India lah, seperti itu. Nah, selang berjalannya waktu, masyarakat Kashmir yang mereka ini adalah mayoritas beragama Islam merasakan keresahan-keresahan. Mereka ada ketakutan bahwasanya nantinya Kashmir akan bergabung ke India karena sistem pemerintahannya yang hampir sama. Akhirnya muncullah oknum-oknum, muncullah orang-orang yang mana mereka memberontak terhadap pemerintahan Kashmir. Pakistan yang melihat hal tersebut, dia menggunakan situasi tersebut untuk menjadi senjatanya. Akhirnya Pakistan bergabung dengan sekelompok masyarakat Kashmir yang memberontak tadi untuk menyerang Kashmir. Nah, pemerintahan Kashmir gak diem aja nih teman-teman. Jadi pemerintahan Kashmir juga mengirimkan permintaan untuk bantuan dari pemerintahan India. Akhirnya dibantulah pemerintahan Kashmir sama pemerintahan India itu. Tapi gak cuma-cuma dong pastinya. Pemerintahan India itu memberi syarat bahwasanya India akan membantu pemerintahan Kashmir untuk melawan pemberontak-pemberontak itu dengan syarat Kashmir ini mau bergabung dengan India. Akhirnya Maharaja Kashmir saat itu menyetujui syarat tersebut dan Kashmir bergabung ke India. Jadilah perang Indian-Pakistani satu pada saat itu. Nah, setelah selang berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 1949, Dewan Perwakilan PBB ini berhasil memediasi antara India dan Pakistan untuk mencabut kembali pasukan militer mereka dan
perang berhasil dihentikan saat itu. Tapi sayangnya tidak cukup sampai di situ, karena pada tahun 1965 India dan Pakistan ini kembali bersengketa. Karena Pakistan ini melakukan penyerangan rahasia di wilayah Kashmir. Dan pada saat itu terjadilah perang Indian-Pakistani II. Dalam perang Indian-Pakistani II ini, Dewan Perwakilan PBB turut andil untuk memediasi antara India dan Pakistan sampai akhirnya mereka menyetujui untuk menarik kembali pasukannya. Nah, sampai di tahun 1971 sampai 1972 antara India dan Pakistan ini mengeluarkan sebuah perjanjian mengenai batas-batas wilayah Kashmir yang akan bergabung dengan India dan bergabung dengan Pakistan. Kita bisa sebut perjanjian itu dengan perjanjian Simla. Tetapi teman-teman, tidak cukup sampai di situ, karena dengan adanya perjanjian mengenai batas-batas wilayah Kashmir ini tidak menghentikan konflik antara dua negara tersebut. Nyatanya antara India dan Pakistan ini masih sering berselisih paham mengenai batas-batas wilayah Kashmir. Belum cukup membaik hubungan antara India dan Pakistan ini, pada tahun 1989 muncullah kaum-kaum separatisme di wilayah Kashmir yang mana mereka ini menuntut kemerdekaan dirinya sendiri. Dengan adanya situasi-situasi tersebut, akhirnya Pakistan lah ini tertuduh turut andil dalam aksi pemberontakan tersebut dan dituduh juga ikut memasok persenjataan kaum-kaum separatisme ini. Akhirnya di situ terjadi lagi perang antara India dan Pakistan, yang mana pada saat itu juga Pakistan melewati batas kontrol wilayah Kashmir yang ada di India. Namun selang 2 bulan selanjutnya, India akhirnya berhasil mendapatkan wilayahnya kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari adanya konflik sengketa Kashmir ini. Di luar urusan politik dan diplomatik, sebenarnya yang merasakan dampak paling besarnya itu adalah justru warga sipil Kashmir. Karena dalam peperangan yang sudah terjadi, yang menjadi korban itu bukan hanya peserta perang atau bukan hanya pasukan-pasukan perang gitu. Nah, warga-warga sipil yang tidak tahu apa-apa ini juga turut menjadi korban. Di sini ada salah satu pandangan realisme dalam peperangan, yang mana pandangan realisme ini menganut prinsip bahwasanya dalam perang kita harus meminimalisir potensi kekalahan dan memperbesar potensi kemenangan kita bagaimanapun caranya, termasuk dengan melakukan kejahatan-kejahatan perang. Nah, hal tersebut sudah disetujui oleh para pemimpin dari negara-negara yang melakukan peperangan tersebut. Sejak tahun 1989, masyarakat sipil Kashmir yang mana berada di wilayah India ini rupanya sudah mengalami dampak dari adanya perang antara India dan Pakistan ini. Mereka sudah cukup merasakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, karena pada saat itu para militer India melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil juga gitu. Para petugas militer India mulai melakukan penangkapan terhadap masyarakat Kashmir di wilayah India tanpa adanya tuduhan yang jelas. Mereka menahan masyarakat sipil tersebut dan mulai menyiksanya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Tidak melihat itu lelaki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, semua mereka serang. Hal tersebut mereka lakukan
untuk menaklukkan wilayah Kashmir. Bahkan banyak klaim-klaim dari wanita-wanita Kashmir yang mengatakan bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan dari militer India. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Statuta pasal 8 tentang pengertian kejahatan perang, sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh India terhadap Kashmir itu sudah termasuk ke dalam kejahatan perang. Lalu, kenapa tidak dituntut? Kenapa tidak dihentikan? Di mana peran hukum internasional? Pasti kalian bertanya-tanya seperti itu kan? Nah, di sini hebatnya India itu mereka menyiapkan semuanya sedemikian rupa secara rapi dan terstruktur karena mereka melindungi pasukan-pasukan militernya dengan hukum-hukum kejam yang dikeluarkan oleh India. Seperti contohnya itu ada satu, bahwasanya untuk melakukan pelaporan terhadap India itu harus mendapatkan izin dari New Delhi. Bahkan menurut beberapa ahli, India mempunyai suatu peraturan yang mana peraturan itu membebaskan pasukan militernya untuk melakukan pencarian dan penangkapan masyarakat Kashmir tanpa adanya surat perintah atau surat tugas dari pemerintahan India. Nah, itu tadi dampak terhadap hak asasi manusia masyarakat Kashmir akibat adanya sengketa antara India dan Pakistan. Sekarang kita lanjut ke dalam penyelesaian sengketa Kashmir. Jadi untuk penyelesaian sengketa Kashmir ini tentu saja tidak lepas dari peran Dewan Perwakilan PBB, teman-teman. Karena dalam hukum internasional Dewan Perwakilan PBB ini memiliki tugas untuk memediasi atau menjadi mediator dari pihak-pihak yang bersengketa. Mengingat India dan Pakistan ini merupakan dua negara yang besar di wilayah Asia Selatan, apalagi keduanya ini tergabung ke dalam beberapa organisasi internasional yang sama, maka dapat dipastikan bahwa antara India dan Pakistan ini akan terlibat hubungan kerjasama diplomatik. Makanya penyelesaian sengketa antara India dan Pakistan ini sangat-sangat diperlukan. Penyelesaian sengketa Kashmir ini tentu saja tidak lepas dari peran serta Dewan Perwakilan PBB. Berawal dari India yang meminta Dewan Perwakilan PBB untuk turut mengawasi jalannya plebisit yang akan dilaksanakan oleh India dan Pakistan untuk menentukan batas-batas wilayah Kashmir, dan Pakistan ini menyetujui untuk melibatkan PBB dalam plebisit tersebut. Nyatanya, melalui plebisit tersebut dapat meredakan konflik Kashmir ini, teman-teman. Dalam upaya penyelesaian sengketa Kashmir ini, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi untuk mengoptimalisasikan perdamaian antara India dan Pakistan. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan UNCIP atau United Nations of India and Pakistan gitu. Tapi tidak cukup sampai di situ, Dewan Keamanan PBB juga selanjutnya mengeluarkan resolusi seperti kesepakatan bergabungnya sebagian wilayah Kashmir dengan India dan bergabungnya sebagian wilayah Kashmir dengan Pakistan. Tapi teman-teman, walaupun Dewan Keamanan PBB ini sudah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengedepankan perdamaian dan diplomatik antara India dan Pakistan ini, ternyata hal-hal tersebut belum cukup mampu untuk mendamaikan India dan Pakistan secara keseluruhan. Karena nyatanya baik India maupun Pakistan ini tidak memenuhi tidak menjalankan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB ini secara keseluruhan. Jadi antara keduanya ini masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai batas-batas wilayah Kashmir.
Nah, jadi teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan sedikit pemahaman saya tentang sengketa Kashmir ini. Saya di Febriani Amirati Mustakimah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruan kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.